market view kita apa sekarang? Untuk konglomerat, ya, konglomerat stocks, secinta-cintanya kalian sama konglomerat stocks. Saya juga cinta, saya juga dapat banyak uang dari konglomerat stocks. Tapi ada kalanya kita agresif, ada kalanya kita defensif. Kalau kita pengen balik agresif konglomerat, bisa nggak? Bisa. Tapi waiting for MSCI overhang. Tunggu dulu nih MSCI-nya. Karena ketika MSCI-nya sudah jelas, ya, uncertainty MSCI ini sudah selesai, orang-orang jadi lebih berani untuk alokasiin dananya balik masuk ke equity. Terus yang sekarang strong kira-kira apa? Ketika perang, yang paling diuntungkan sudah pasti sektor komoditas. Jadi komoditas ini yang paling resilient dan kita paling preferred, ya kita paling nyaman untuk kita pegang selain daripada cash dan safe haven. So, $1 million question adalah what should we do di kondisi kayak sekarang? Saya akan kasih dua perspektif, teman-teman. Karena mungkin di sini ada trader, ada investor, ada scalper, kayak gitu ya. Saya akan kasih dari dua perspektif. Satu dari perspektif sebagai seorang trader, satu dari perspektif sebagai seorang investor. Apa yang harus kita lihat kalau kita mau trading, apa yang kita lihat kalau kita mau investing. Sebenarnya kalau kita trading, ya, basically kita cukup kalau kita sum up semua jenis analisa, kita cukup ngerti dua hal. Yang pertama adalah market structure, yang kedua adalah consistent inflow. Market structure itu penting untuk menentukan apa? Untuk menentukan arah, untuk menentukan tren. Consistent inflow untuk menentukan institusional lagi bermain atau enggak. Karena kalau nggak ada institutional inflow yang masuk konsisten ke dalam suatu saham, saham itu nggak bisa naik secara konsisten. Ya. Sahamnya akan ditradingin. Market structure, ya mungkin kita semua sama-sama tahu ya. Ada bullish trend, ada sideways, ada bearish trend. Kalau kita ngelihat most commodities, ya seperti coal, seperti oil, itu masih berada di bullish trend. Sektor lain seperti banks, itu sedang berada di sideways trend. Sektor lainnya lagi seperti konglomerat, itu lagi ada di bearish trend. Rumus nomor satu trading apa? Never fight against the trend. Berarti kalau kalian pengen trading, jangan trading di yang trennya downtrend. Trading di yang trennya masih bull, atau at least teman-teman mainin rangingnya di sideways. Ya, teman-teman cari support terkuatnya, kalian lihat akumulasi dari institusi ada di level harga berapa, lalu teman-teman hitung range-nya. Dari strongest support ke strongest resist-nya. Nah ini salah satu contoh constant inflow yang sangat luar biasa itu saham INKP, teman-teman semua ya. Ini saham saya suka sekali dari harganya 6.000, karena the whole inflow-nya itu didominasi oleh dan diakumulasi oleh dua broker ini, DH dan PP. Ya. Nah, kalau untuk invest, saya itu cuma punya dua pemahaman dalam investasi. Yang pertama paradigma yang saya punya adalah, saya ingin berinvestasi di hal yang akan berubah. Market behavior akan berubah. Cara manusia hidup akan berubah. Dulu kita hidup ya, nggak punya internet, sekarang kita nggak bisa lepas dari internet. Dulu kita hidup, kalau kita mau ngobrol sama teman harus telepon, mungkin zaman orang tua saya ke wartel gitu. Sekarang kita bisa telepon WhatsApp, bisa pakai social media. Kita udah nggak bisa hidup tanpa social media. Berikutnya apa yang akan berubah? Kira-kira apa? Kalian sekarang nggak ngerti apa-apa nanya ke AI. Berarti di masa depan semua orang akan adopt AI. AI bukan cuma akan jadi another Google, AI akan menjadi AI agents. Kita bisa minta tolong, kita bisa minta booking apapun yang kita mau, kita bisa bikin apa website, kita bisa ngedit video, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau cuma dengan ketik di AI. Otomatis ya, kita juga harus berinvestasi kepada masa depan. Berarti kepada this whole AI ecosystem. Kita harus berinvestasi kepada energi, karena AI itu butuh banyak energi. Kita harus berfokus kepada infrastruktur. Kita harus berfokus kepada development-nya. Ya. Tapi kita juga harus bisa, dan kita bisa invest di sesuatu yang tidak pernah berubah. Jadi yang satu kita berinvestasi untuk masa depan, kita berpikir 10 tahun lagi dunia akan jadi kayak gimana, 5 tahun lagi dunia akan jadi kayak gimana. Tapi kita juga harus berpikir, kira-kira apa sih yang nggak pernah berubah? Dari zaman dulu sampai sekarang, ya orang kalau mau beli properti, ngambil cicilan, ngambilnya dari siapa? Dari bank, ya kan? Terus, apalagi nggak akan pernah berubah? Sebelum renewable energy itu jadi 100% yang bisa nge-support kebutuhan energi, ini lampu-lampu yang kalian nikmatin, itu asal dari mana?
Natural resources dibagi jadi 3. Gas, oil, sama coal. Dimana kalau kalian lihat penggunaan total energi, renewable itu cuma 24% dari total energi yang dibutuhkan dunia. Berarti sisanya 76%-nya itu dari mana? Masih dari oil, coal, sama gas. Jadi sampai renewable ini berhasil menggantikan 100%, apakah coal, oil, dan gas akan ditinggalkan? Jawabannya mustahil. Kita balik ke zaman batu kalau itu ditinggalkan, ya kan? Jadi teman-teman, kalau kalian pengen invest ke sesuatu yang akan berubah, teman-teman butuh visi, teman-teman butuh keberanian, teman-teman butuh ambil resiko untuk bisa lihat masa depan. But at the same time, dalam investasi, kaca spion itu selalu lebih jelas daripada kaca depan. Karena kita bisa lihat track record, kita bisa lihat pattern, bisa lihat siklus, ada cyclical. Ya, seperti commodities dan banks. Ya, teman-teman juga bisa berinvestasi di sesuatu yang tidak pernah berubah. So, kalau kita mau invest, ya di Fortis, kita punya 3 principles. Yang pertama kita melihat apakah ada dividend yield atau tidak. Kenapa dividend yield ini penting, teman-teman semua? Ya. Dan apakah dividend yield itu harus? Apakah dividend yield itu harus? Jawabannya tidak. Kalau company-nya itu ada di fase growth. Karena kalau company-nya di fase growth, kalau return earnings-nya mereka itu bisa menumbuhkan kekayaannya lebih cepat daripada dia bagi dividen ke kita. Contoh, daripada bagi dividen yield kita 10%, kalau bisa di-retain dapat growth EPS-nya 30%, ngapain dibagiin jadi dividen? Suruh gulung aja di perusahaannya. Tapi kalau perusahaan sudah besar, sudah stable, lalu mereka juga udah nggak butuh capex berlebih untuk growth, berarti kan dividend yield merupakan hal yang bagus untuk dibagikan. Kita investor jadi happy. Sambil kita nunggu sahamnya naik secara capital gain, kita bisa dapat dividend yield. Nah, dalam investing, dividend yield ini menjadi tahanan kita, menjadi uang nunggunya kita. Dan dividend yield yang kita dapatkan bisa di-recompound balik ke dalam portofolio investasi kita. Jadi akan ada compound effect dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, kita pengen beli perusahaan yang ada di kondisi distressed valuations, tapi bukan distressed fundamentalnya. Ini 2 hal yang berbeda. Bedanya apa? Logiknya seperti ini. Kalau misalkan harga perusahaan itu turun, ya, otomatis kan kalau kita ngelihat, oh, price earnings-nya akan makin murah. Tapi logikanya, kalau tahun depan labanya turun juga, price earnings-nya jadi mahal nggak? Jadi mahal. Sama halnya kayak kalau misalkan teman-teman beli perusahaan yang PI-nya tinggi. Kalau misalkan tahun depan EPS-nya double, jadi murah nggak PI-nya? Bisa jadi murah. Jadi kan sebenarnya kalau kita nentuin valuation, yang kita lihat bukan cuma valuation hari ini, tapi valuation di masa yang akan mendatang. Nah, tapi ada nggak perusahaan yang harganya turun, tapi fundamentalnya tidak turun? Atau even better, harganya turun, tapi fundamentalnya naik? Jawabannya ada, teman-teman semua. Dan ketika itu terjadi, valuation-nya semakin lama akan semakin murah. Nah, tapi di kondisi valuasinya lagi murah, biasanya perusahaan-perusahaan ini lagi di meja operasi. Jadi siklusnya memang lagi nggak bagus. Kalau teman-teman bilang ke saya misalkan, zaman apa? ADI misalkan coal belum rebound. Oh, coal jelek ini banyak tambang ilegal, terus DMO-nya rendah, average selling price-nya rendah, ya. Makanya harga bisa murah. Karena logikanya simple. Kalau misalkan itu semua tambang ilegal dihapusin, lalu harga jualnya ditinggiin, volume tinggi, bukunya bagus, emang bisa dijual di valuasi murah? Siapa yang mau jual? Semua orang mau beli kan? Justru karena siklusnya lagi jelek, kita beli pas siklusnya lagi jelek, dan kita bet siklusnya akan balik bagus. Sama seperti INKP zaman dulu. Orang bilang ini pabriknya jelek ya, ditunda-tunda terus, nggak berjalan lancar kayak gitu. Pas INKP udah naik 80%, semua berita baru justifikasi. Oh iya, pabriknya bagus ternyata, ini bisa naikin laba bersih 60% ya. Jadi kita harus melihat suatu saham di siklus yang jelek, di valuation yang murah, fundamentalnya tapi tidak berubah, dan yang paling penting ini, ada growth story. Katalisnya apa? Ya. Karena sekarang kalau kita baru ngomongin tentang, oh RKAB batubara nggak dipotong, terus ada kenaikan daripada harga domestik, harga DMO-nya, ICE Newcastle yang rebound,
otomatis buku-buku perusahaan batu bara kan bagus semua. Kalau baru belinya sekarang, jujur udah telat. Karena ini konteksnya investing ya. Karena most call company itu rebound udah 40%. Ya. Jadi kita harus melihat growth story ini sebelum growth story ini diapresiasi oleh market. Jadi kita memang harus melihat ke katalis yang ada di depan kayak gitu.